Memang saya belum pernah dengar tentang Islam sama sekali. Ya. Kemudian saya nonton film waktu masih usia 15 tahun. Saya nonton film judulnya Malcolm X. Malcolm X yang di Amerika yang memperjuangkan hak-haknya yang keturunan Afrika itu di Amerika. Jadi itu pertama kali saya pernah dengar istilah Islam. Masya Allah. Itu pertama kali, Ustaz? Pertama kali. Oke. Itu menunjukkan usia saya. Itu tahun 93 itu. Jadi di sana saya ingin belajar tentang Islam, tapi belum tahu bisa dari mana. Ternyata di sekolah saya itu ada dua orang Indonesia, dua teman sekolah yang berasal dari Indonesia yang Muslim, dan mereka mampu menjelaskan berbagai hal tentang Islam kepada saya, sehingga akhirnya setelah mungkin sekitar 7 bulan dengan diskusi dan buku-buku Ahmad Didat dan lain-lain diberi ke saya, semua yang saya pelajari masuk akal bagi saya. Hati saya merasa ini benar. Saya membandingkan, kalau saya punya dasar pemahaman dasar saja tentang keyakinan Kristen ya, dasar. Saya membandingkan antara konsep apa saja perbedaan besar. Ya, perbedaan besar adalah konsep Tuhan antara Trinitas dengan Tauhid. Kalau bagi saya konsep Tauhid sangat lebih mudah diterima, dan semua yang saya pelajari tentang Islam ya masuk akal menurut saya, make sense. Dan hati saya merasa inilah yang benar. Saya belum kenal istilah fitrah, tapi terasa banget itu sesuai fitrah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya bisa dibantu oleh kawan-kawan saya, dan setelah itu oleh keluarga mereka, majlis taklim keluarga mereka, dan sebagian pihak dari masyarakat Muslim Indonesia di Sydney itu banyak yang bantu saya, sehingga saya bisa belajar pertama kali belajar tentang Islam. Saya belajar di pondok pesantren di Indonesia. Ya, Masya Allah. Ustaz, terakhir mungkin, Ustaz kenapa memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah, Ustaz? Saya tidak sengaja ingin menjadi dakwah, dai, tapi ya itu mungkin berkat ke pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren dididik agar harus bermanfaat, ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Harus bermanfaat kepada orang lain. Apakah itu jadi guru ngaji yang mengajar di pelosok mana tidak terkenal, itu pun masih termasuk orang mulia gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat? Apakah melalui dakwah atau mengaji, guru ngaji atau apapun, yang penting itu memperjuangkan agama ini gitu. Mencari keridhaan Allah insyaallah. Saya sudah lama ingin lanjut kuliah. Saya tadinya hampir ke Malaysia, sudah diterima di sana juga. Tapi juga karena saya dulu pertama belajar Islam di pondok pesantren, saya juga merindukan suasana seperti pesantren juga. Di Gontor, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya datang melihat keadaan di Darun Najah, dan ada cara juga bisa kuliah sambil bantu-bantu situlah gitu. Jadi saya juga senang ya, tertarik di situ. Saya di Australia itu, kita sebagai Muslim di negeri mayoritas non Muslim, itu suasana Islami ini sangat dirindukan. Dengar suara azan aja dengan suara keras. Di Australia kita nggak bisa dengar. Iya, nggak bisa keluar. Itu salah satu dari banyak contoh lainnya. Gitu. Jadi ya ada kenikmatan bersama di lingkungan yang mayoritas Muslim. Ya. Akhirnya pindah ke Indonesia ngambil sini. Sekarang lagi kuliah, untuk kedepannya wallahu alam. Tapi saya pribadi sudah cocok makan nasi deh. Nasi cocok ya. Biasanya apa yang paling suka, Ustaz? Favorit? Semua suka. Semua suka ya. Ya, rendang suka. Masya Allah. Durian suka. Semua suka pokoknya. Harusnya diundang The Sungkars nih. Podcast pasti seru. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya, memang kita kerasa sih di sana itu gersang tuh nggak dengar azan. Kita tuh Muslim tuh nggak dengar azan tuh rasanya kayak hidup di mana gitu. Di Jepang juga sama, belum bisa kuat suaranya. Terus juga makanan halal, agak susah mencari itu kan. Epos energi ya.
kemudian juga selain makanan halal, sholat harus sholat. kemana gitu pergi. Masih susah Ustaz ya? Kalau di sana ya? Iya, termasuk susah, walaupun udah mulai banyak sih ya, tapi oke. tetap nggak semudah di sini kan. Tergantung daerah. Gitu. Tergantung daerah, iya. Mau belanja aja kita harus rencanakan. Keburu sholat enggak? Sholat di mana? Nanti makan di mana? Jam berapa jadwal sholat? Kita harus punya app azan di HP. Iya. Karena jamnya berubah terus gitu Iya. kan. Ya banyaklah Ya. yang Pendidikan anak belum Challenging lagi banget ya di sana ya. Iya. Pendidikan anak. Pendidikan anak itu Australia challenge besar. LGBT legal. Betul. Oh iya Iya, diajarkan di kurikulum. seluruh. Seluruh Australia. Dan menentang itu berarti menentang aturan. Nah, kan kita susah seorang muslim. Betul. Padahal kalau di sini banyak banget kan. Secara muslim banyak ya Ustaz ya kalau di sini ya. Seluruh Australia itu dari hasil sensus yang terakhir itu belum sampai 1 juta muslim. Sejuta aja nggak nyampe. 3,2% dari seluruh penduduk mengaku muslim waktu sensusnya. Karena tidak ada KTP di Australia, jadi tidak ada pendataan agama. Jadi hanya ada sensus itu. Kemudian hampir 80% dari seluruh muslim tinggal di 2 kota itu, Sydney dan Melbourne. Sydney, Melbourne. Lebih dari 40% di Sydney, 30% di Melbourne. Yang lain jumlah lebih sedikit di kota-kota lainnya. Jadi itu Sydney dan Melbourne ya paling banyak, tapi masih tergantung daerah. Ada sebagian daerah ada sekolah Islam, tapi waiting list panjang karena tidak cukup untuk semua anak muslim juga. Membesarkan anak itu juga tantangan besar di Australia. Tapi di sebalik dari itu tantangan semakin banyak, tapi juga orang mau masuk Islam Makin juga banyak semakin juga. banyak. Mu'alaf juga semakin banyak. Jadi ada perkembangan dengan perkembangan kemajuan Islam bareng dengan kemajuan tantangannya juga. Jadi itu unik itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Makin banyak ya umat Islam ya. Alhamdulillah. Namun mayoritas orang Muslim di Australia masih pendatang. Lahir di luar negeri. Kalau Ustaz Ali asli sini. Lahiran. Nah, itu trick question. Asli bisa iya, bisa enggak. Asli Australia iya. Tapi saya bukan aborigin, jadi saya bukan pribumi kita kan. Oh, US soalnya kan. Keturunan Irlandia dan Inggris. Irlandia sama Inggris. Kan pendatang itu Inggris kan, masih sampai sekarang Australia anak buah Inggris. Tapi saya bukan pribumi. Jadi ya asli Australia iya, tapi beberapa generasi lalu itu pendatang dari Eropa. Masya Allah. Lahir di mana, kota mana? Saya di kota kecil Byron Bay, tapi saya dibesarkan di pusat kota Sydney sejak kecil. Ya. Insya Allah. Ya begitulah. Gitu ya. Masya Allah, menarik nih kalau dibedah kisah hidup beliau nih, pasti banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi ya Masya Allah Ustaz ya, kita tuh suka kagum sama mu'alaf ya Ustaz ya. Dalam arti ketika Mereka, Ustaz Felix ketika masuk, ketika masuk langsung belajar Islamnya Jadi luar biasa gitu. Sementara ini kami beliau yang sekarang dari Islam. ngajar beliau. Masya Allah ya. Makanya. Tidak belajar, selalu nggak belajar. main-main. Tidak ada habisnya belajar, dan untuk apa belajar kalau nggak bisa mengajar? Iya sih, betul juga sih. Kok nggak ilmunya hilang ya Ustaz ya? Takutnya. Dulu mayoritas Muslim di Australia itu pendatang dari Lebanon, yang kedua Turki. Tapi sejak itu selama mungkin 20 tahun kebelakang ini yang datang terus itu dari India, Pakistan, Bangladesh. IPB ya? IPB. Ya. IPB. Kalau singkatnya ya IPB. Jadi memang tapi perjuangan mereka juga mendirikan banyak masjid juga. Iya, luar biasa. Ya, jadi demografi seluruh penduduk Australia keseluruhan juga sedang berubah. Diperkirakan dalam mungkin 50 tahun ke depan kemungkinan mayoritas penduduk Australia justru keturunan Asia. Dari Asia malah. Kalau sekarang masih keturunan Inggris, masih bule lah. Kalau ke depan tapi lama-kelamaan bakal habis. Karena Bulenya yang punya anak jarang, Indianya banyak anak, perkembangan LGBT juga gitu kan. Dia atur banyak sebab itu. Dan orang Asia paling banyak dan Australia paling dekat. Jadi ya itu demografi Muslim ya sekarang juga banyaknya itu Bangladesh, Pakistan. Alhamdulillah. Tapi Australia dakwahnya memang lebih sulit dibandingkan di Jepang. Jepang itu lebih open dia, lebih silahkan, lebih apa ya, juga lebih Asia lah. Australia dia lebih condemn to Islam, lebih mau bakar Quran, lebih berani ngalangin masjid, berani. Kulturnya mungkin kan. Betul, dan ada, kalau saya melihat mayoritas orang Australia baik, sopan, saling menghargai satu sama lain.
tapi ada sedikit-sedikit Iya. ada Rasis. rasis Iya, rasis. yang melakukan Islamofobia. Iya. Itu banyak kasus-kasus yang selama ini jarang diberitakan. Diberitakan. Ya. Sedangkan kalau itu terjadi kepada pihak lain kadang-kadang dibesar-besarkan. dibesar-besarkan. Yang lebih parah yang terjadi terhadap orang Muslim tidak diberitakan. Nah itu sering terjadi selama ini. Jadi alhamdulillah sudah ada awareness dari pihak pemerintah dan kepolisian dan lain-lain sudah semakin mengakui bahwa Islamofobia memang ada. Tapi ya sayangnya itu ada sebagian orang yang ya wallahualam kayak di brainwash lah gitu. Langsung benci kalau lihat kemajuan perkembangan Islam, mereka kok berusaha sekeras mungkin untuk menghentikannya. Iya. Jadi ya ada saja gitu, ada saja. Saya pernah sholat di daerah Brisbane subuh, tiba-tiba di situ di sajadah kita buka pintu subuh ya, ada kepala babi. Di Brisbane. Jadi taruh kepala babi di situ. Tuh antum Zat? Iya, waktu saya roadshow, Iya. pas mau kesana, kepala babi. Jadi mereka itu ya karena nggak dikunci masjid kan, jadi mereka ya itu tadi anti sama Islam. Bahkan kadang-kadang parkir Jumatan, yang namanya Jumatan kan beludak kita. Wah, bisa sampai 2 kali 3 kali satu masjid. Itu mereka bisa ngamuk-ngamuk tendangin mobil. Ya. Wah, udah. Memang mereka begitu ya. Kejadian di New Zealand juga saat ya, yang penembakan kan. Iya. Dan itu pelaku itu pun orang Nasrani. Nah, Oh, salah. ya rasis. Orang rasisnya Rasis. fanatisnya dari Australia, tapi di Australia tidak dapat senjatanya, dapatnya di sana. Berapa ya? 50 orang apa berapa? Ya 50-an lah. Langsung ditembakin di masjid. Tuk 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 tuk. Tapi insya Allah syahid semua. Amin. Iya, di masjid lagi. Dan live kan dia kan? Live, di live kan sama dia. Tujuan gitu ya, ada aja lah. Tapi ya kembali lagi kita ingat kembali bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat. Ya, wallahu alam, ini masih ada sebagian pihak Allah masih bisa angkat sebagai dengan sederajat syahid di zaman ini. Iya. Iya. Masya Allah. Jadi di Indonesia sudah berapa? 8 bulan ini? Ini sudah 8 bulan. 8 bulan. Kalau dulu memang saya beberapa kali ke Indonesia, dia dulu ke pesantren ya. Ini sekarang mungkin ketiga kalinya saya ke Indonesia, masih dalam rangka agak panjang maksudnya. Kuliah Ya. sambil ngajar. So visanya visa apa saat? Saat ini Bisa belajar. student ya. Bisa belajar. Ya. Ini karena yang mudah-mudah belajar. Iya. Kita tapi statusnya student gitu Kita kan. student, ya. Sama ini. Jadi setelah ini belum pasti, tapi ya Belum pasti makan nasi gimana udah ya. cocok. Kesana kita. Ayo. Boleh saya peluk Ustaz? Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Doain saya Ustaz ya. Doa insyaallah. Insya Allah.